harus kita setting terlebih dahulu. Contoh ini kan sudah connect. Nah, sebelum saya mundur lagi, terus saya matikan, saya connect ulang. Ini contoh di displaynya akan muncul seperti itu untuk foto. Nanti tampilannya untuk Nanjing maupun BRT berbeda tampilannya aja. Untuk tampilan. Contoh sekarang lagi posisi kalau saya P, dengan lihat itu yang angka P. Kalau di sini P-nya saya aktifkan, di P itu pasti akan tertembak atau ada titik yang aktif. Berarti pada posisi ini kalau saya gas kan nggak mau. Nah ini saya gas nggak mau. Tapi P-nya kalau saya nonaktifkan, nah di sana sudah tidak hitam. Ini saya gas mau. Jadi kan bisa melihat RPM dan arus yang mengalir. Ini pada posisi kalau kita lihat L itu warnanya hitam, berarti kecepatan 1 low. Ini kalau saya gas, dengan bisa melihat ada perubahan RPM di sana dan perubahan arus. Makin besar saya ngegasnya, makin tinggi arus yang mengalir. Kecepatan 1. Ini mentok cuma sampai di sini, RPM-nya sekitar 790-an. Kalau saya rubah ke kecepatan 2 atau menengah, ya saya tekan dengan lihat M-nya akan menjadi T yang tadi kosong M. Nah sekarang kita lihat perubahan RPM-nya dari suara saja terdengar kalau berbeda. Nah, sekitar 1200 lebih kurang. Arusnya juga lebih besar. Kalau saya naikkan lagi di kecepatan 3 atau speed 3 yang H itu menjadi titik ya. Nah ini kalau saya gas, RPM-nya bisa sampai di 1900 RPM. Arusnya 24 ampere, jadi makin besar. Semakin tinggi daya yang dikeluarkan, ya terlihat arus makin besar, otomatis penggunaan bahan bakar, penggunaan baterai juga semakin boros. Nah, ini baru kita lihat di displaynya. Nah, bagaimana sih software ini? Kita coba. Ini saya matikan lagi. Di sini ada Pak, ini yang sudah makan, ibaratnya ini shortcutnya foto. Ini bisa di-download di internet ya, di App Store, Play Store. Penjelasan dari sana karena saya juga download dari internet. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Maka kita harus setting COM-nya. Port komunikasi datanya, port serialnya pakai COM berapa? Ini kebetulan saya menggunakan COM 6, maka di sini harus kita rubah dulu. Sebelum saya rubah, jadi kan bisa melihat value-nya di sini masih 0 semua. Kenapa? Karena belum terkonek dengan yang ada di sini. Jadi belum connect dengan totalnya. Maka di sini harus saya rubah dulu COM 6. Ini kemudian open. Kita membuka open komunikasi, kemudian dikonekkan. Kalau sudah connect, nanti angka itu berubah. Nah, di page 1 ini yang harus disetting pertama kali. Yang pertama apa? Tentunya yang paling atas. Jadi kan bisa melihat di sana model. Jadi kebetulan di situ modelnya EM100. Sebetulnya ini EM50. Bisa kita rubah menjadi EM50. Nah, EM50. Tegangan baterai harus kita setting sesuai tegangan baterai yang ada di kendaraan. Jadi contoh T3 ini menggunakan tegangan 60 volt, maka di situ saya setting di 60 volt. Kemudian di sini ada over voltage. Kita tahu bahwa sistem tegangan 60 volt itu tidak persis 60 volt. Ya, tidak persis 60 volt. Dia kalau penuh bisa lebih dari 70 volt. Maka di sini saya kasih batasan over voltage-nya di 72, sekian volt. Supaya apa? Kalau terjadi over voltage, controller ini tidak sampai mati lah ibaratnya seperti itu. Jadi di tegangan yang segitu dia otomatis melakukan proteksi. Loh, berarti kalau misalnya kontrol ini saya gunakan pada tegangan 60 volt, maka over voltage-nya, protection over voltage-nya harus saya naikkan, tidak di 72 tapi mungkin di kita 80 sekian. Gitu. Karena baterainya 60 volt, maka over voltage-nya saya batasi di 72 volt. Jadi kan batasi di 70 volt juga belum. Kemudian yang berikutnya ada under voltage-nya. Ini saya batasi di 52,5. Maksudnya apa? Jika tegangan ini drop, tegangan baterai drop ya di bawah 52,5, maka kontrol ini mati. Jadi kalau misalnya sudah kehabisan baterai, nggak mau jalan, kalau saya bawa laptop,
angka 52,5 itu bisa saya turunkan lagi supaya dia masih mau hidup, tapi tentunya pasti pelan. Jadi kalau dia sudah mencapai 52,5 volt, maka kontrol ini non-aktif, nggak mau berfungsi. Itu sebagai proteksi under voltage-nya, supaya baterai tidak betul-betul kosong banget kan. Tuh. Kemudian yang berikutnya shock under voltage, artinya di posisi 55,5 itu sudah menunjukkan tanda-tanda mau habis, artinya sudah pelan, nggak bisa digas. Ini perintah dari kontrol, ini mau habis, ini sudah mau batas terendah, maka dia nggak mau digas. Digas sampai penuh pun jalannya ya kayak kura-kura, tuh lah. Itu kalau sudah mencapai 55,5. Kalau itu saya turunkan lagi apa bisa? Bisa. Jadi batasan supaya kontrol tahu kapan baterai ini mau habis. Kemudian yang berikutnya under voltage variannya cuma satu dan satu varian. Terus ini busbar current Pak. Kita membatasi sampai berapa sih arusnya busbar. Kita batasi sampai 45 ampere. Nah itu juga tergantung dari controller yang kita gunakan. Kalau EM100 bisa lebih besar, kalau EM50 pasti lebih kecil daripada EM100 karena kemampuan maksimum arus yang mampu dikeluarkan. Jadi kalau total itu bisa kita pakai patokan dari angka yang ada di sana. EM100 misalnya bisa mampu sampai 100 ampere, EM50 bisa sampai 50 ampere misalnya seperti itu. Itu patokan umum, patokan gampang yang bisa kita gunakan. Kemudian yang bawah ini fase current Pak. Nah, fase current ini kebetulan jenengan misalkan rubah-rubah tidak terlalu menjadi masalah. Kemudian yang di sini throttle voltage-nya. Jadi kalau low voltage-nya itu di posisi 0,34, start voltage-nya di 1,29. Artinya apa? Di start voltage itu seberapa sih kalau saya gas dia mulai bereaksi. Jadi kalau misalnya saya gas sedikit, ini belum bereaksi. Tapi kalau saya tambahin lagi baru bereaksi. Jadi itu bisa kita setting. Artinya dia responsif atau tidaknya bisa. Tapi kalau yang di BRT itu nanti ada grafiknya, mau yang responsif atau yang linear atau yang slow. Jadi digas dikit sudah langsung lari kenceng, atau linear, atau digasnya itu pelan jatuh. Kecepatan maksimumnya nanti sama, tapi respon awal. Seperti kemarin saya cerita, contoh misalnya dengan di kendaraan yang heavy, gitu. Jadi sempat di pasaran bebas dijual amplifikasinya untuk sensor gas. Kalau dipasang di situ, orang ngegas sedikit, larinya kencang. Sehingga secara sugesti menyatakan bahwa powernya naik. Padahal kalau digas itu powernya itu kenapa? Karena diamplifikasi digas 10%, tapi yang terbaca oleh itu sudah 50%. Itu pakai rangkaian op-amp aja bisa kalau dengan misalnya membuat ini. Jadi input tegangannya misalnya 1 volt, tapi outputnya sudah 1 kali sekian volt. Misalnya kalau 2 kali kan berarti kali 2. Masuknya 1, outputnya sudah 2. Masuk dari sensor pedal gas ini 1 volt, keluarnya sudah 2 volt. Sehingga informasi yang ke kontrol unit atau ke itu sudah diakali begitu. Tetapi power maksimumnya tetap, sehingga nanti begitu pedal gas dengan sudah separuh, itu value-nya sudah sama dengan pedal gas mentok. Enak di awal gitu. Tapi kadang-kadang sugesti seseorang begitu awal pijaknya dikit atau sudah lari itu power naik. Jadi itu dulu dimanfaatkan bengkel-bengkel untuk ibaratnya memenuhi keinginan sang pengemudi yang responsifnya ingin padahal daya tidak naik. Jadi seakan-akan kalau yang nggak paham dipasang itu aja dayanya naik bagus. Karena rata-rata orang ceknya itu coba Pak, tidak menggunakan Dinotex. Oke. Kemudian di sini ada the end of the height-nya, ya. Terus di sini torsinya ini nggak perlu kita rubah Pak ya, nggak perlu kita rubah. Kemudian kita lihat di page 2. Nah, kita batasi di sini. Kemudian ada flux thickening. Flux thickening, mohon maaf, masih banyak
pengertian yang rancu. Apa yang dimaksud dari good speaker ini yang ada di software ini dengan rubah-rubah tidak akan mempengaruhi atau tidak akan membantu saya good speaker ini. Kemudian di sini ada time ini tidak perlu dirubah, terus HAD enable sama HDJ enable. Nah ini yang di sini kemarin kalau kita dorong mundur kan nggak mau Pak, karena HDJ nya saya aktifkan, HDJ nya diaktifkan. Ini kalau saya tarik mundur banyak, saya mundurkan, dia tidak mau, ada yang gandol, ngelawan. Coba volunteer salah satu diputar, nanti saya nonaktifkan di sini. Ini diputar mundur Pak, nggak mau dia ya, nggak mau kan. Nah, sekarang kalau itu saya nonaktifkan Pak, kalau kembalian ini saya nonaktifkan, tapi tidak bisa langsung berlagi coba, tetap kan. Nah ini harus di right parameter right. Kalau sudah oke, ya kan, jangan coba sekarang masih berarti harus di out. Coba tutup. Oh siapa ini Pak yang hati Pak Bantah baik. Nah itu kan karena HBP itu gesen itu turunan, saya kembali gesen itu turunan, putar ke depan enteng juga. Nah sekarang saya coba yang HBC saya putar, terus parameter right, saya coba diputar depan, masih itu nanti pada saat turunan Pak deselerasinya dia bertambah kalau ini kita aktifkan supaya Pak juga menjadi engine boost. Tapi kalau yang HHC ini yang mundurnya ditahan sama dia. Coba mundur, nah sekarang ditahan berat mundurnya supaya Pak pada saat kita berhenti ditanjakan ya tahu, lepas rem mau ngegas nggak ngepor seperti itu. Kemudian angka ini HDJ low speed, nah ini juga, nah ini HDJ low speednya di posisi 2000 dan 2000 rpm. Ini kalau saya rubah, sebelum saya rubah coba saya di display. Ini kalau saya gas nih Pak, kita lihat yang paling tinggi aja naiknya. sekian rpm ya. Nah, coba yang tadi saya rubah Pak angkanya. Terus terang aja ini hasilnya saya juga coba angkanya Pak. Artinya waktu setting pertama memang juga tidak ada penjelasan yang konkret. Jadi saya rubah 1000 ya. Nanti apakah RPM-nya bisa mencapai 1900 sekian? Sudah saya right ya, dan saya coba. Lupa displaynya belum apa. Masih ya. Karena itu tadi dipakai untuk apa? Putaran terendah pada HDD Pak. Nah sekarang speed ratio-nya kita rubah, ini 42. Coba kalau misalnya saya ganti menjadi 20 atau 22 lah, saya ganti cuma 1 lah. Saya coba. Nanti kalau terus nggak kena, lupa ngubahin, untungnya kan yang awal sudah saya shift Pak. Display Pak. Kita lihat. Display Pak. Nah, displaynya. Ini nggak enak, displaynya nggak bisa ditaruh sama. Coba juga top Pak. Sudah mentok. Tadi 1900. Saya turunkan menjadi 22 persentase untuk speednya. Speed rasionya saya turunkan di 22, dia jadi turunnya drastis. Pernah saya coba lebih dari 42 itu Pak, ngelok karena terlalu cepat, ya kan? Kecepatan putaran motornya dengan kecepatan data yang terkirim dari sensornya itu sudah nggak sinkron lagi. Kalau sampai bunyinya kayak protol Pak, dua terus berhenti. Saya
pikir sudah proper. Alhamdulillah ternyata tidak. Akhirnya saya turunkan, ketemu yang menurut saya masih memungkinkan di 42. Coba saya naikkan aja di 32. Nanti pasti naikkannya RPM. Kita lihat. Nanti oke. Oh iya, masih dulu ya. Balik dulu. Makanya pelan. Hanya sampai di 980. Kita coba naikkan, kembalikan ke 42. Dua, parameter right, 3, oke. Stop the motor push. Tidak terbaca nanti kalau kita nggak ngikuti. Kita tadi suruh stop motornya. Padahal motor sudah stop. Kita cek Pak, mau masuk dah. Kan perintahnya stop motor. Belum mau masuk Pak, masih tetap ya. Kalau nggak mau nanti kita mundur dulu. Nah sekarang sudah successful Pak. Sekarang sudah mau harus berubah ke putaran yang tinggi tadi. Kita set di height-nya dulu. Nggak mau ya Pak? Nah, lu nggak mau kenapa? Tadi harganya 19.000. 2000 HDC low. HDC low-nya Pak. kenapa? HDC low-nya ditambah 2000 tadi lagi ini ya? yang atas. Oh yang ada jurunya ya. Kita kembalikan ke 2000 ya. Mau terbaca. Dulu biar kapasitornya kosong. Masih kosong. Nggak mau ya Pak ya? Mau. Kadang-kadang pada saat setting Pak, kita tahu-tahu motor itu begitu kita gas kenceng nggak muat. Off-kan aja itu di kontak, jadi nggak setting lagi. Apa istilahnya terkunci di situ. speed limitnya itu tidak dicentang. Masih Mbak, nggak tahu. Kalau terjadi seperti ini, jadi kan nggak usah ragu-ragu, keluar lagi, dikonekkan lagi, setting lagi. Nah, kita coba ya, keluar lagi, kita konekkan lagi.
buka setting lagi. Jangan lupa komnya harus sesuai supaya bisa connect. Sudah successful, kita cek. Sudah balik yang lagi, ya kan? Jadi jangan takut itu Pak. Tapi kalau jaringan terlalu kencing utara, overrunning, itu yang mengkhawatirkan kerusakan di kantor. Tapi kalau misalnya value yang lain tadi tidak terlalu masalah. Itu baru di page 2, Pak. Ya, baru di page 2. Kemudian di sini jaringan prosentase untuk kecepatan 40, 60, 100. Artinya apa? Di kecepatan 1 saya batasi di 40%, kecepatan 2 dan 60%, baru kecepatan 3-nya bisa 100%. Terus ini pilihan menggunakan button switch atau menggunakan switch 3 speed. Jadi ada yang switch, kalau ini kan tombol Pak, button. Jadi ditekan, ganti, ditekan, ganti, ditekan, ganti. Ada pilihan yang 1, 2, 3. Itu nanti hubungannya dengan yang di port setting. Jadi saya bisa memanfaatkan button 3 speed atau switch 3 speed. Tuh. Terus di sini kita bisa menentukan pada saat saya on kan, itu posisinya di low kecepatan 1 atau defaultnya di kecepatan 2 atau langsung kecepatan 3. Contoh begini, sekarang kan posisinya di low, maka kalau ini saya matikan, saya hidupkan, pasti dia akan kembali ke kecepatan 1. Ini yang di video, ini kecepatan 1, atau kita lihat di displaynya. Di displaynya kan selalu F. Tapi kalau di sini saya rubah, ya, saya maunya di mid, ya, karet parameter, sukses, kita lihat di display Pak. Dia posisi di kecepatan 2, di dashboard pun kecepatannya 2. Jadi begitu kunci kontak di-on-kan, dia sudah terkunci di posisi kecepatan 2. Tidak lagi menggunakan kecepatan 1. Makanya kalau misalnya ini kita mau kunci di kecepatan berapa tergantung penggunaan kita. Supaya kalau saya misalnya kebanyakan pada speed 2 pemakaiannya, maka bisa langsung saya kunci di speed 2. Itu bisa dirubah di sini di page 2. Jadi perubahannya di page 2 ini. Kalau misalnya saya rubah di high atau kecepatan 3, maka di speedo saya juga akan terkunci di kecepatan 3. Kita lihat displaynya, dia akan pindah di high. Nah ini S kebetulan tidak saya fungsikan karena di sini tidak ada tombol untuk spot. Tombol untuk spot. Tombol untuk spot itu biasanya di dashboard nanti muncul kecepatan 4. Jadi kalau ditekan S dia muncul kecepatan 4. Oke, ini saya kembalikan ke low ya. Yang page 2 ini saya kembalikan ke low karena takutnya nanti kalau bukan saya pakai Pak akhirnya nanti langsung kecepatannya dan ke low. Terus kita bisa lihat page 3. Nah, di page 3 ini Pak, lihat di sini ada full pair. Full pair ya. Full pair. Berarti pasangan magnetnya. Kemudian di sini ada lihat Hall shift angle. Kenapa di sini ada minus? Ini kan 60 derajat kan? Ini kan saya ada minus 60 derajat. Kalau minusnya saya hilangi, apa yang terjadi kira-kira? Coba ya, saya hilangi minusnya 60 derajat langsung. Right parameter successful. Saya coba Pak, lihat di displaynya ini nanti. Oh, banyak itu. Itu angkanya apa Pak? Ini terkunci ya. Putarnya mana? Mundur. Karena sensor apa istilahnya sudut sensornya tadi saya buat minus. Jadi kalau dengan misalnya nyeting, gitu, kok jadinya larinya mundur, maka di situ minusnya ditambah. Ini tadi kan mundur toh, nah sekarang saya balikin lagi,
di page 3 gitu. Ini tadi kan ada minusnya, sekarang saya tambahin lagi minusnya, terus parameter right. Oke, successful. Kita lihat apakah di RPM-nya tadi angka minus. Sudah enggak, sudah maju lagi ya kan? Jadi kalau misalnya awal-awal pasang jalannya mundur, tinggal jenengan kasih minus. Tapi kalau sudah ada minusnya dia jalan mundur, minusnya hilang. Atau juga bisa begini, SC ini ada lupa ke saya kontrol mau diaktifkan atau tidak. Ada kendaraan yang tidak pakai cruise control, satu contoh. Kemudian mundur juga gitu. Jadi diinisialisasi ini Bapak. Contoh PDO itu di kaki berapa? Nanti jenengan browsing wiring diagram foto EM berapa? EM 50 misalnya. Nanti di situ ada wiring diagramnya. Nah, yang PDO itu masuk di kaki berapa? Nah, jadi PDO misalnya, mohon maaf, kaki 3. Kaki 3 itu bisa saya pakai sebagai input rate, bisa saya pakai sebagai input parking, bisa saya pakai sebagai input speed. Tergantung apa? Tergantung kita settingnya di sini. Ini contoh karena dia offline, semuanya empty, berarti tidak difusikan. Tapi kalau misalnya ini saya klik, saya bisa pilih, saya gunakan PDO1 atau PD0. Nah, ini satu contoh. Kalau saya klik low speed, berarti dia sebagai kecepatan 1. Nah, atau misalnya saya pakai ya rapat kita bisa reverse setting, berarti untuk mundur bisa. Jadi pada kaki 3 tadi mau kita jadikan apa tergantung settingan di pot setting ini. Oh, mau saya jadikan tombol untuk cruise-nya, ya bisa. Kita cari aja di sini. Ini cruise button bisa. Tinggal kita klik di sini. Nah, tentunya setiap kita melakukan perubahan jangan lupa parameter right. Artinya kita simpan di dalam software. Kita simpan. Ambil barangkali sudah connect. Kita simpan ya parameter right yang ini. Nanti kalau sudah successful berarti dia sudah tersimpan. Tapi kalau tadi misalnya nunggu stop motornya dulu, berarti belum tersimpan. Kita harus ulangi lagi. Ini Bapak, ini kok. Jadi dengan tinggal malah kure ya. Nggak diapa-apain malah ditinggal nyanyi-nyanyi ya. Malah nggak muncul. Omnamnya nggak muncul. Jadi kuncinya itu tinggal kita harus tahu PD0 di mana, gitu. Kemudian PD3 itu kaki berapa, kemudian PD itu kaki berapa, baru kita bisa merubah fungsinya. Nah, kalau saya rakit awal Pak Saiful, apakah itu bisa langsung berputar? Ada itu tak? Untuk settingan awal Pak, kalau jenengan pasang foto ataupun controller universal yang lainnya, bagusnya sebelum jenengan ganti-ganti, jenengan save dulu. Jadi di sini ada fasilitas untuk save parameter. Save dulu, namakan misalnya jenengan barusan pasang foto EM50, tulis saja EM50 original misalnya atau aslinya. Sehingga begitu jenengan rubah terlanjur banyak yang dirubah, lupa mau mengembalikan, maka jenengan unduh lagi, karena di sini ada import parameter untuk mundur lagi. Nanti kalau sudah connect bisa kita coba. Jadi kalau untuk menyimpan di sini ada save parameter, kalau untuk mengunduh di sini ada import parameter. Kalau yang parameter right itu untuk nge-save yang saat kita untuk nge-save atau menyimpan yang kita rubah. Tapi kalau import parameter berarti kita copy dari file yang sudah jadi ada di sini. Kalau kita save parameter berarti kita menyimpan file kita pada apa istilahnya memori yang ada di laptop. Tapi kalau parameter write kita menyimpan pada controller seperti itu. Tidak mau coba Pak, ulang lagi ya, mudah-mudahan mau connect.
Coba satunya mana? Jadi masih ada ya? Masih ada colokan. Agak kendor kayaknya. Bila kick-off-nya di situ ada perubahan kalau misalnya dia sudah connect. Kalau nggak salah di situ kom 5. Nggak mau. Aneh nggak connect, ini nggak terkonek sana. Oke, nggak apa-apa, nanti jangan bisa coba lagi. Artinya gini Pak, yang pertama jangan terlalu takut untuk melakukan ini, ya, karena tidak akan ada tidak sampai istilahnya fatal, kecuali yang di sini tadi. Nah, yang di sini ini kalau terlalu tinggi nanti putarannya terlalu tinggi, khawatirnya motor tersebut tidak mampu. Nggak mampu itu kalau misalnya seperti yang pernah saya alami itu kaget banget, suaranya kayak pukulan yang keras banget gitu. Jadi muter kenceng langsung kayak dihentikan ditabrak di tembok, seluruh gitu, berhenti motor. Makanya waktu itu saya sempat agak ketik-ketik perotol ini dalamnya gitu ya. Dalamnya enggak, dan itu biasanya teman-teman yang terjadi di lapangan sampaikan ke saya itu holnya protol, sensor holnya itu. Jika sensor holnya rusak, akhirnya mereka bongkar motornya untuk ganti sensor. Untungnya yang saya alami kebetulan sampai tidak menimbulkan kerusakan yang fatal. Karena ini terhambat, saya nggak akan jelaskan lebih jauh untuk coba merubah. Jadi melanjutkan yang misalnya yang belum lanjut, tapi ini ada mungkin yang mau dicoba dikonekkan, terus tadi ada juga yang mau mengcopy software fotonya, monggo silakan dicoba. Boleh ada sini Pak. Boleh. Ya. Controller yang universal itu tidak selalu semua kabel Pak. Satu soket itu untuk EM50, EM100 itu sebetulnya hanya untuk alarm. Tidak perlu dipasang. Atau dengan tidak ada fungsi terus, maka nggak perlu dipasang. Oleh karena itu pada saat rakit sebetulnya tidak harus terpasang semua kabel tersebut, tapi kalau ini saya copot, itu defaultnya adalah di stick 2. Kalau saya copot lagi, kalau saya pasang, berarti defaultnya di stick 2. Akhirnya apa? Contoh saya pernah membantu Mio, karena sticknya kenceng banget Pak, saya takut. Akhirnya Pak, saya copot, biar maksimum hanya stick 2. Jadi tidak saya pasang tombol stick, tapi saya lengkapi konektor untuk jumper. Yang saya sampaikan ke gurunya, itu disimpan saja. Tapi kalau ingin ngetes kecepatan tinggi, ya di stick 3 misalnya, maka jumper itu dipasang, itu jumper untuk stick 3. Nanti kalau untuk kunci supaya nggak terlalu kencang, di jumper itu posisi stick 1. Jadi dikunci di stick 1, nggak bisa tinggi. Jadi model jumper aja. Karena kan kabel listrik ya untuk mengaktifkan stick 1 itu hanya dijumper dengan ground. Ya kan? Kalau tidak terjangkau semuanya, dia stick 2 video. Tapi kalau stick 3, kabel stick 3 dijangkau dengan ground, dia maka posisinya stick 3. Jadi akhirnya saya buatkan soket, tapi isinya di dalamnya sebetulnya sama. Jadi soketnya itu saya kasih tulisan angka 1 dan angka 3. Jadi kalau dipasang yang angka 1, dia tertinggi di angka 1. Misalnya kalau di sekolah kan banyak anak-anak Bapak, untuk kalau coba supaya kecepatannya mentoknya di stick 1. Seperti itu.